Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melanjutkan pembahasan soal-soal di buku interaktif PR Intan Pariwara Matematika kelas 10A ya. Kita sudah sampai di asesmen harian bagian uraian yang B ya. Nomor 1 sampai 5 tepatnya di halaman 42 masih berkaitan dengan eksponen dan logaritma. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Nomor 1, sederhanakan bentuk berikut. A. 7x pangkat 2 Y pangkat min 3 Z pangkat 2 per 54 X pangkat min 1 Y pangkat min 5 Z pangkat min 4 kali 27X Y pangkat min 1 Z pangkat min 8 per 84 kali X pangkat min 6 Y pangkat 4 Z pangkat min 2. Untuk yang B, X min Y pangkat min 1 X pangkat min 2 min Y pangkat min 2 per X pangkat min 1 min Y pangkat min 1 kurung tutup pangkat 2 X Y pangkat min 1 min X pangkat min 1 Y ya. Kunci dalam mengerjakan eksponen itu harus hafal sifat-sifat eksponen ya anak-anak. Langsung saja kita jawab untuk yang A terlebih dahulu ya. Soalnya kita tulis kembali sama dengan, nah kita kelompokkan yang mengandung X ya. 7 X pangkat 2 yang ini ya, X pangkat 2 dikurangi miliknya yang bawah ini min 1, terus Y pangkat min 3, terus adakah Y lagi ini dikurangi min 5 ya. Ini kan dikurangi yang bawah, sifat dari pembagian eksponen kan dikurangi. Z pangkat 2 dikurangi min 4 ya, kali 27 X. Nah, yang ini kita cari X-nya, kita operasikan pangkatnya. 1 dikurangi min 6, ini ya, yang bawah ini kan min 6. Y pangkat min 1 dikurangi 4. Nah, ini kan plus, yang bawah ini kan plus ya. Kita naikkan jadi min. Z min 8 dikurangi, nah ini kita naikkan jadinya min 2 atau langsung plus 2 juga boleh anak-anak ya. Per 84 kali yang ini 54 ya. Sama dengan 7 pangkat X3 Y pangkat 2 Z pangkat 6 ya. Per 54 kali 27 X pangkat 7 Y pangkat min 5 Z pangkat min 6 per 84. Lalu kita sederhanakan dengan mencoretnya, ini 7 bagi 7 1, 84 bagi 7 12 ya, 54 bagi 27 2, 27 bagi 1 adalah 27 bagi 27 1 ya. Dikali X pangkat 3 ditambah 7 ya. Ini kan ini 3 terus ditambah 7 miliknya ini. Y pangkat 2 ditambah min 5, Z pangkat 6 ditambah min 6. Sama dengan ya, tinggal 1 2 kali 12 adalah 24 ya, berarti 1 per 24 X pangkat 10 Y pangkat min 3 Z pangkat 0 sama dengan 1 per 24 X pangkat 10 Y pangkat min 3 Z pangkat 0 kan 1. Kita jadikan pangkat positif untuk Y nya ini sama dengan X pangkat 10 per 24 Y pangkat 3. Ini untuk yang A ya. Selanjutnya untuk yang B ya anak-anak. Yang B soalnya tadi kan X min Y pangkat min 1, X pangkat min 2 dikurangi Y pangkat min 2 per X pangkat min 1 min Y pangkat min 1 kurung tutup pangkat 2 X Y pangkat min 1 dikurangi X pangkat min 1 Y. Sama dengan kita jadikan ini pangkatnya supaya positif, maka menjadi 1 per X min Y kali ini juga kita jadikan pangkat positif ya, 1 per X kuadrat min 1 per Y kuadrat per ini masing-masing juga kita jadikan pangkat positif ya, 1 per X min 1 per Y kurung tutup pangkat 2 per kali X per Y min Y per X ya. Ini kan yang min Y pangkat min 1, kalau yang ini kan yang min pangkatnya X ya.
Sama dengan kita samakan penyebutnya ya anak-anak, ini tetap 1 per X min Y kali ini disamakan penyebutnya menjadi X kuadrat Y kuadrat. Berarti menjadi Y kuadrat min X kuadrat per X kuadrat Y kuadrat. Per ini juga kita samakan penyebutnya menjadi XY ya. Berarti menjadi Y min X per X Y kuadrat. Kali ini juga kita samakan penyebutnya menjadi XY menjadi X kuadrat min Y kuadrat per XY ya. Sama dengan, nah ini masih ingat ya anak-anak, ini bentuknya. Ini itu asalnya dari, masih ingat rumus aljabar ya, jika ada A min B kali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat ya. Nah ini bentuk Y kuadrat min X kuadrat kita tulis menjadi Y min X kali Y plus X seperti sifatnya ini ya. Per X Y kurung tutup pangkat 2 sesuai dengan sifat eksponen, maka ini boleh kita tulis menjadi bentuk seperti ini. Per ini masing-masing kita kalikan dengan pangkatnya 2 ini menjadi Y min X pangkat 2 per X Y kuadrat ya. Ini kita kalikan dengan kuadratnya ini. Kali ini juga sama menggunakan sifat ini, berarti kita tulis bentuknya menjadi X min Y kali X plus Y per X Y. Selanjutnya sama dengan, nah ini ya, yang ini supaya Y-nya di depan ya, itu kita kalikan dengan min 1, jadinya 1 per min Y min X ya, kali Y min X kali Y plus X per X Y kuadrat. Ini bisa kita coret ya, Y min X nya ini per Y min X kuadrat kali ini juga ya, ini kita kalikan yang ini ya, yang ini kita kalikan dengan min 1 sehingga menjadi min Y min X ya, kali X plus Y per X Y pangkat 3 ini X Y kuadrat kali X Y hasilnya adalah X Y pangkat 3. Ini saya hapusnya dulu. Sama dengan Y plus X ya, ini kan tadi tinggal Y plus X ya per min X kuadrat. Saya ulangi lagi ya anak-anak, ini Y plus X, nah ini tadi kan tinggal Y plus X per X Y kuadrat ya, ini ada minnya berarti min X Y kuadrat kali, karena ini bentuk pecah maka dibalik jadi perkalian sehingga penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut ya, ini jadi X Y pangkat 3 per min, ini minnya dari sini ya, min Y min X pangkat 3 ya, Y ini kan Y min X, ini Y min X kuadrat pangkat 2 dan pangkat 1 jadinya pangkat 3 ya, kali Y plus X, sehingga ini bisa kita coret, yang ini tinggallah XY ya, ini kan XY pangkat 3 yang bawah XY pangkat 2 jadinya pangkatnya dikurangi ya, 3 kurangi 2 adalah 1 ya, sehingga XY per, nah ini min kali min berarti plus ya, sehingga menjadi Y min X pangkat 3 ya, bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya untuk soal nomor 2, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. A5 pangkat X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 6 pangkat X kuadrat min 2X plus 1. Untuk yang B, 3 kali 2 pangkat X plus 2 dibagi 96 kali 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 0. Yang C, 16 pangkat X plus 1 min 24 kali 4 pangkat X plus 8 sama dengan 0 ya. Kita hitung satu persatu ya. Terlebih dahulu kita hitung yang A dulu. Untuk yang A, 5 pangkat X min 2X plus 1 sama dengan 6 pangkat X kuadrat min 2X plus 1. Nah, kita operasikan pangkatnya ya, karena pangkatnya itu sudah sama. X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0 ya. Sehingga kita faktorkan menjadi, berarti ini kan X min
1 kuadrat ya. Masih ingat rumus aljabar ya? Jika ada A min B kuadrat, maka penjabarannya ada A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini A, ini B, berarti A kuadrat X kuadrat ini ya, min 2AB, min 2 kali X kali 1 min 2X ya, plus B kuadrat, B-nya 1, min 1 kuadrat adalah 1 ya, sehingga X min 1 kuadrat sama dengan 0. X min 1, nah saya hapusnya dulu, sehingga X min 1 sama dengan 0 ya, berarti X-nya, X itu sama dengan 1 ini ya. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 6X kuadrat min 2X plus 1 adalah 1. Selanjutnya untuk yang B, 3 kali 2 pangkat X plus 2 dibagi 96 kali 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 0. Kita operasikan 3 kali 2 pangkat X plus 2 dibagi 96 kali 2 pangkat 2X. Nah, 2 pangkat min 1-nya kita tulis setengah ini ya. Kali setengah sama dengan min 1-nya pindah ke ruas kanan, jadinya 1 ya, positif ya. Selanjutnya ini 3 kali 2 pangkat X plus 2. Nah, ini kita sederhanakan. Ini bagi 2, 48. Ini bagi 2, 1 ya. Karena ini dibagi maka posisinya kita ubah di bawah. Jadi 48 kali 2 pangkat 2X ya, sama dengan 1 ya. Selanjutnya ini bisa kita sederhana, ini dibagi 3, 1. Ini dibagi 3, 16 ya. Nah, 16-nya ini kita kalikan silang dengan 1 ini, berarti menghasilkan X pangkat 2 pangkat X plus 2 per 2 pangkat 2X sama dengan 16. Sama dengan 2 pangkat X plus 2 min 2X ya, ini pangkatnya kita naikkan sama dengan 16. 2X min 2X adalah min X, 2 pangkat min X plus 2 sama dengan 2 pangkat 4 ya, 16 itu 2 pangkat 4. Min X plus 2 sama dengan 4, sehingga X sama dengan min 2 ya. 4 kurangi 2 kan 2. 2 bagi min 1 adalah min 2. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 3 kali 2 pangkat X plus 2 dibagi 96 kali 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 0 adalah min 2. Selanjutnya untuk yang C, 16 pangkat X plus 1 dikurangi 24 kali 4 pangkat X plus 8 sama dengan 0. Sehingga menjadi 16 pangkat X ya, sedangkan 16 pangkat 1-nya kita tulis 16 seperti ini, dikurangi 24 kali 4 pangkat X plus 8 sama dengan 0. Selanjutnya 16 itu adalah 4 pangkat 2 ya, bisa kita tulis menjadi 4 pangkat X kuadrat seperti ini boleh ya anak-anak, kali 16 min 24 kali 4 pangkat X plus 8 sama dengan 0. Misalkan kita buat pemisalan P sama dengan 4 pangkat X, persamaannya menjadi 16P kuadrat dikurangi 24P ditambah 8 sama dengan 0. 2P kuadrat min 3P ya, ini masing-masing kita bagi 8 ya, 16P kuadrat bagi 8 adalah 2P kuadrat, min 24P dibagi 8 min 3P, plus 8 dibagi 8 adalah plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi 2P min 1 kali P min 1 sama dengan 0. 2P min 1 sama dengan 0 atau P sama dengan 1, P min 1 sama dengan 0. P sama dengan setengah atau P sama dengan 1. Nah, setengahnya ini kita gantikan ke pemisahan tadi. P-nya kita ganti setengah sehingga menjadi 4 pangkat X sama dengan setengah atau 4 pangkat X sama dengan 1 ya. Sehingga 4 pangkat X-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2X sama dengan setengahnya itu kita tulis 2 pangkat min 1 atau ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2X sama dengan satunya adalah 2 pangkat 0. Kita operasikan pangkatnya 2X min sama dengan min 1 atau 2X sama dengan 0.
X sama dengan min setengah atau X sama dengan 0 ya. 0 bagi 2 kan 0. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 16 pangkat X plus 1 dikurangi 24 kali 4 pangkat X plus 8 sama dengan 0 adalah min setengah dan 0. Selanjutnya untuk soal nomor 3 tentang logaritma, tentukan nilai logaritma berikut. A. 27 pangkat log 5 bilangan pokok 3 ditambah 16 pangkat log sepertiga bilangan pokok 2 dikurangi 5 pangkat log 3 bilangan pokok 5 per 8 pangkat log 3 bilangan pokok 2. Yang B, log 32 akar 2 bilangan pokok 1 per 8 kali log 64 akar 2 akar 4 dari 2 pangkat bilangan pokok 1 per 32 dikurangi log akar 64 bilangan pokok 1 per 4. Yang C, log 1 per 25 bilangan pokok 5 dikurangi log 81 bilangan pokok 3 dikurangi log 0,01 pangkat 1 per 3 bilangan pokok 0,1. Jawab yang A terlebih dahulu ya, kita tulis soalnya. Sama dengan 27 itu kita tulis 3 pangkat 3, lalu kita kalikan dengan pangkatnya ini. Kali log 5 bilangan pokok 3 ditambah 16 ini kita tulis 2 pangkat 4 kali log 3 pangkat min setengah bilangan pokok 2 dikurangi 5 pangkat log 3 bilangan pokok 5 per 8-nya kita tulis 2 pangkat 3 kali log 3 bilangan pokok 2. Sama dengan 3 pangkat log 5 bilangan pokok 3. Ini kita pangkatnya kita sesuai dengan sifat log ya, berarti ini pangkat ini kita tulis menjadi pangkatnya ini 5 ya. Sesuai dengan sifat lognya ya anak-anak, silahkan dibuka kembali sifat-sifat log ini juga ya, sehingga menjadi 3 pangkat log 5 pangkat 3 bilangan pokok 3 ditambah 2 pangkat log 3 pangkat min setengah kali pangkat 4 bilangan pokok 2 dikurangi 5 pangkat log 3 bilangan pokok 5 per 2 pangkat log 3 pangkat 3 bilangan pokok 2 ya. Karena ini sudah sama ya sesuai dengan sifat log, maka tinggal menulis numerusnya saja. Ini juga sudah sama, ini juga sudah sama. Maka tinggal nanti kita pangkatkan terlebih dahulu ya. Ini saya hapus dulu, maaf. Ini sehingga 3 pangkat log 125, 5 pangkat 3 kan 125 pangkat 3 ditambah 2 log ini 3 pangkat min setengah kali 4 adalah min 2 ya, sehingga 3 pangkat min 2 kita tulis 1/9 bilangan pokok 2 min 5 pangkat log 3 bilangan pokok 5 per 2 pangkat log 27 ya, 3 pangkat 3 27 bilangan pokok 2. Nah, karena ini sudah sama ya, ini sama ya. Jadi tinggal menulis numerus dari pangkat lognya itu, ini tinggal menulis ininya saja. Sama dengan 125 ditambah 1/9 dikurangi 3 per 27 ya. Ini disamakan penyebutnya menjadi 27, berarti ini dikali berapa ya, 3, ini juga dikali 3 ya, berarti ini 3 per 27 dikurangi 3 per 27, berarti yang ini sudah 0, sehingga tinggallah 125 ya. Selanjutnya untuk yang B, soalnya tadi seperti ini, langsung kita hitung ya, sama dengan ini 1/8-nya ini kita tulis menjadi ini ya, maaf saya punya dulu, sama dengan log 2 pangkat ya, ini kita ubah menjadi pangkat ya. 64 itu kan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6 terus dikali ini 2 pangkat 1/4 ya. 4 ditambah 1/4 itu berapa? Kita hitung. Ini kan 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 1/4, berarti 6 ditambah 1/4 adalah
6 1/4. Yang ini belum dihitung. Yang ini kan 2/5 ya, ditambah 2/4 ya, berarti 5/5 itu 11/2 ya. Ini berarti ditulis log 2/11/2. Yang ini 2 bilangan pokok 2/-3 kali log 25/4 ya, kan 2/6 kali 2/1/4 berarti 6 tambah 1/4 itu kan 6/1/4 berarti 25/4 ya. Ini 1/32 ini diubah menjadi 2/-5 dikurangi, ini kan 64 ya. 64 itu kan 4/3 ya, kali setengah berarti 4/3 kali setengah pangkatnya itu berarti 3/2 ini ya. Berarti ini log 4/3/2 1/4-nya diganti 4/-1 sama dengan ya, tinggallah kita mengoperasikan pangkatnya ya sesuai dengan sifat log itu sendiri. Berarti ini setengah 11/2 per min 3 nya ini per ini ya, terus ini yang kedua kali 25/4 per min 5 ya, min ini 3/2 per min 1 ya. Ini kan log 2 bilangan pokok 2 kan sudah 1, ini juga sudah 1, log 2 bilangan pokok 2 1 ya, sama dengan ini kita balik jadi perkalian ya, berarti ini berarti min 11/6 kali, ini bisa dicoret anak-anak, ini 5-nya ini berarti ini bagi 5 min 1, ini min 5 ya, ini 5 berarti min 5/4 ditambah ini plus ya, min ketemuin plus 3/2. Selanjutnya ini kita kalikan min 11 kali min 5 ada 55/24 kali ditambah ini kita samakan menyebutnya menjadi 24 ya, berarti ini dikali 6 berarti ini min 30, ini dikali min 30 ya. Ini kita samakan menyebutnya menjadi 24 ya, 24. Maaf ini sudah dihitung. Kok lupa sih, ini sudah dihitung ya, berarti yang ini dijadikan 24 berarti kali 12 ya, 12 kali 3 adalah 36/24 ya, sama dengan 91/24. Yang C soalnya kita tulis seperti ini ya tadi, sama dengan, langsung kita operasikan. Nah 1/25 itu kita tulis log 5 pangkat min 2 bilangan pokok 5 dikurangi log 3/4, 81 itu 3/4 bilangan pokok 3 dikurangi log 0,1 ya, 0,01 kan 0,1 kuadrat ya, pangkat 1/3 bilangan pokok 0,1 sama dengan ya, log 5 pangkat min 2 bilangan pokok 5 dikurangi log 3/4 bilangan pokok 3 dikurangi log 0,1, ini dikalikan jadinya pangkat 2/3 bilangan pokok 0,1. Nah kita lihat ini sudah sama, numerus dan bilangan pokoknya itu masing-masing suku sudah sama ya, jadi tinggal menulis pangkatnya saja dari numerus itu, sama dengan min 2 dikurangi 4 dikurangi 2/3 ya, ditambahkan penyebutnya menjadi 3 ya anak-anak, sehingga hasilnya min 6 ya. Min 2 per min 4 itu kan min 6, min 6 dikurangi 2/3 berarti min 6 2/3, atau anak-anak bisa menjabarkan sendiri, masing-masing disamakan menjadi penyebutnya 3 ya. Ini langsung min 6 2/3. Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini ada gambar trapesium ya. Trapesium ini ada kan sejajar rusuknya atas dan bawah. Trapesium ABCD terbuat dari kawat sepanjang 28. Jika panjang AD X cm, tentukan nilai X, panjang AB dan BC, luas trapesium. Ada 3 soal yang harus dijawab. Kita jawab, kita buat garis ini ya, supaya ini membentuk persegi dan segitiga siku-siku ya. Berarti ini X, 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 X ya, karena
Di tandanya itu sudah sama, berarti jika tandanya sama berarti panjangnya sama. Kita hitung BC. BC itu adalah sisi miring menggunakan teorema Pythagoras. BC sama dengan akar BE kuadrat ditambah CE kuadrat. Sama dengan akar X kuadrat ditambah X kuadrat. Sama dengan X ya, kan 2X kuadrat. 2X kuadrat jika diakarkan menjadi X akar 2. Selanjutnya AB. AB ini ya, AB sama dengan AE ditambah EB. Sama dengan X ditambah X ya, sama dengan 2X. Selanjutnya kita menghitung yang A. Keliling trapesium ABCD sama dengan 28. AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD sama dengan 28. 2X ditambah X akar 2 ditambah X ditambah X sama dengan 28. 4X ditambah X akar 2 sama dengan 28. Ini kita keluarkan X-nya ya, kita faktorkan dengan mengeluarkan X-nya sehingga X kurung buka ini tinggal 4 ditambah akar 2 sama dengan 28. X sama dengan 28 per 4 akar 2 ya. X sama dengan kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawan dari penyebut sehingga X sama dengan 28 per 4 ditambah akar 2 kali 4 min akar 2 per 4 min akar 2 sama dengan 28 ya, 28 kali 4, 28 kali 4 dikurangi 28 akar 2. Ini sesuai dengan sifatnya, tinggal mengalihkan 4 kali 4 16 akar 2 dikali min akar 2 adalah 2. Sama dengan 112 dikurangi 28 akar 2 per 14. Sama dengan 8 ya. Ini 112 dibagi 14 adalah 8 min ini dibagi 28 bagi 14 2 akar 2. Jadi nilai X sama dengan 8 min 2 akar 2. Untuk yang B panjang AB sama dengan 2X sama dengan 2 kali X-nya diganti 8 min 2 akar 2. Sama dengan 2 kali 8 16, 2 kali min 2 akar 2 adalah min 4 akar 2 cm. Ini panjang AB. Panjang BC sama dengan X akar 2 sama dengan 8 min ya, X-nya diganti 8 min 2 akar 2 kali akar 2. Sama dengan 8 akar 2 dikurangi 4 ya, 2 akar 2 kali akar 2 adalah 4. Jadi panjang AB sama dengan 16 min 4 akar 2 cm dan BC sama dengan 8 akar 2 min 4 cm. Luas trapesium ABCD kita hitung luasnya. Luas sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi ya. Sama dengan setengah kali AB ditambah CD kali AD. Sama dengan setengah kali 3X plus X. Sama dengan 3 per 2X kuadrat. Sama dengan 3 per 8 kali 8 min 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan 3 per 2. Ini kita jabarkan menggunakan sifat aljabar A min B kuadrat ya, sehingga 64 dikurangi 32 akar 2 ditambah 8. Sama dengan, ini tidak usah ditulis lagi ya, double ini. Tidak usah, sama dengan 108 ya. 64 ditambah 8 kan 72 ya. 72 dibagi 2 adalah 36. 36 kali 3 adalah 108 ya. 3 per 2 kali min akar 2 min 32 akar 2 ini 32 dibagi 2 itu kan 16. 16 kali 3 48 akar 2 ya. Jadi 108 min 48 akar 2. Jadi luas trapesium ABCD adalah 108 min 48 akar 2 cm kuadrat. Selanjutnya nomor 5 terakhir soal cerita. Suatu bank memperlakukan pinjam uang dengan bunga majemuk sebesar 1% per bulan kepada para kreditur di bank tersebut.
Bu Ayu meminjam uang di bank tersebut sebesar 10 juta rupiah. Jika Bu Ayu ingin meminjam uang di bank tersebut dengan cara mengangsur setiap bulan selama 2 tahun, berapa besar uang yang harus dikembalikan Bu Ayu ke bank tersebut? Yang B, jika uang yang harus dikembalikan Bu Ayu ke bank menjadi 2 kali lipat dari pinjaman awal, berapa tahun lama Bu Ayu meminjam uang tersebut? Ini ada petunjuk mengerjakannya. Gunakan log 2 sama dengan 0,301 dan log 1,01 sama dengan 0,0043. Jawab, permasalahan tersebut termasuk pertumbuhan eksponen ya. Diingat, ini termasuk pertumbuhan eksponen. Diketahui model awal MO sama dengan 10 juta, sama dengan 10 pangkat 7. Dan bunga, yaitu B ya, kita singkat B sama dengan 1%. 1% jika diubah menjadi desimal 0,01 per bulan. Kita buat tabel. Ini adalah fase bulan ke N, ini jumlah pinjaman, ini bentuk pangkatnya ya. Bulan ke 0 atau mula-mula, yaitu tadi kan 10 juta, berarti 10 pangkat 7, bentuk pangkatnya 10 pangkat 7. Bulan ke 1, yaitu 10 pangkat 7 ditambah 10 pangkat 7 kali 0,01, sehingga bentuk pangkatnya 10 pangkat 7 kali 1 ditambah 0,01 pangkat 1 ya. Selanjutnya untuk bulan kedua 10 pangkat 7 kali 1 ditambah 0,01 pangkat 1 ditambah 10 pangkat 7 kali 1 ditambah 0,01 pangkat 1 kali 0,01, sehingga menghasilkan 10 pangkat 7 kali 1 ditambah 0,01 pangkat 2 ya. Untuk yang ketiga ini 10 pangkat 7 kali 1 ditambah 0,1 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 7 kali 1 ditambah 0,01 pangkat 2 kali 0,01, ditulis bentuk pangkatnya 10 pangkat 7 kali 1 ditambah 0,1 pangkat 3 ya, ininya kan ada 3, ini kurang nulisnya anak-anak ya. Dan seterusnya sampai X, sehingga jika ditulis menjadi bentuk pangkatnya 10 pangkat 7 kali 1 ditambah 0,01 pangkat X ya, karena ini X ya. Sehingga jumlah pinjam pada bulan ke X dapat dimodelkan dengan fungsi MX sama dengan MO 1 ditambah 0,01 pangkat X sama dengan MO kali 1,01 pangkat X ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, pinjaman Bu Ayu selama 2 tahun atau 24 bulan. MX tadi kan sama dengan MO kali 1,01 pangkat X. M24 sama dengan 2 tahun itu kan 24 bulan, sama dengan 10 pangkat 7 kali 1,01 pangkat 24. Sama dengan 10 pangkat 7 kali 1,2697. Sama dengan 12.697.000. Jadi uang yang harus dikembalikan Bu Ayu ke bank tersebut adalah 12.697.000 rupiah. Yang B, pinjaman Bu Ayu menjadi 2 kali lipat dari pinjaman awal, artinya MX sama dengan 2 MO. MX sama dengan MO kali 1 ditambah 0,01 pangkat X. 2 MO, MX-nya diganti 2 MO sama dengan MO kali 1,01 pangkat X ya. 1 ditambah 0,01 kan 1,01. 2 sama dengan, ini MO-nya dicoret ya. Ini MO-nya kita coret. Kita sederhana dengan mencoretnya. 2 sama dengan 1,01 pangkat X. Gunakan operasi logaritma sesuai yang diketahui tadi. Log 2 masing-masing kita logkan. Log 2 sama dengan log 1,01 pangkat X. Log 2 sama dengan, ini pangkatnya pindah ke depan sesuai dengan sifat lognya. X sama log 1,01.
X sama dengan log 2 per log 1,01. X sama dengan log 2-nya kita ganti 0,301 per 0,043 sama dengan 70. MX sama dengan 2MO dicapai pada fase bulan ke X yaitu bulan ke-70 atau 5,83 tahun ya. Jadi jawabannya ini ya anak-anak. Demikian pembahasan soal asesmen harian bagian uraian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.